satu persatu kita baca enggak, tapi langsung disampaikan secara itu menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim sampaikan doa itu. Allahumma taqabbal minhum untuk mereka baru Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak. Kemudian yang ke-9, pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang-orang yang jadi tujuan dikurbankannya atau tujuannya. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini hadisnya bahwa suatu ketika didatangkan seekor domba, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih dia mengucapkan Bismillah wallahu akbar. Ini hadisnya, hadis Abu Daud Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Bismillah wallahu akbar. Ini kurban atas namaku dan atas nama orang-orang yang tidak berkurban dari umatku. Rasulullah menyembelih dua. Allahumma taqabbal. Ya, Allahumma taqabbal minhum. Rasulullah menyatakan, Allahumma hada minka wa Allahumma taqabbal min Muhammad wa li ummati Muhammad. Jadi kurban atas Rasulullah yang berkurban. Allahumma min Muhammad wa min Muhammad wa ali Muhammad wa li ummati Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasulullah menyatakan di situ. Kemudian setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim dibolehkan juga apabila disertai dengan bacaan berikut. Hadza minka walaka. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Hadza minka walaka. Anni atau an-fulan disebutkan nama sahibul kurban. Jika yang menyembelih bukan sahibul kurban atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal atau Allahumma taqabbal fulan. Catatannya, bacaan takbir dan menyebut nama sahibul kurban hukumnya sunnah, tidak wajib, sehingga kurban tetap sah meskipun dalam tidurnya tidak membaca takbir dan menyebut nama sahibul kurban. Ini apa namanya masuk mumayyiz dan niatnya memang menyembelih karena Allah. Kalau kita kurban dari sunnah, boleh, tapi disunahkan di bawah. Yang 10, disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban tersebut. Sebagaimana hadis dari Sadar bin Aus yang di atas yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang 11, pastikan bahwa bagian tenggorokan kerongkongan dua urat leher kanan kirinya, yaitu dua urat kehidupannya telah pasti terpokok. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa menyembelih atau penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Dinukil dari Salatul Hibban dari Syekh Sa'id Al-Fakhani. Yang pertama kata beliau, terputusnya tenggorokan, kerongkongan dan dua urat lehernya. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. Yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan dan salah satu urat lehernya, sembelihannya benar, halal dan boleh dimakan. Meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, ini sakit. Tapi pendapat beliau adalah terputusnya tenggorokan dan kerongkongannya saja. Tanpa dua awal lehernya, status sembelihannya sah dan tetap halal menurut sebagian ulama dan merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hadis riwayat Imam Bukhari, segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah menyembelihnya silahkan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi, maksudnya benda tajam itu bukan gigi dan kuku, akan tetapi kalian menyembelih dengan benda-benda tajam selain kuku dan gigi. Yang ke-12, sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak sehingga hewan lebih cepat meregang nyawanya. Imam An-Nawawi mengatakan dianjurkan untuk membalikan sapi dan kambing ke arah kiri. Demikian keterangan dari Al-Baghawi dan ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan kaki kanannya dibiarkan. Begini Pak, ada satu kejadian di tempat kami
Ya pada waktu itu saya sebutkan namanya Pak R. Pak R. Dia bilang karena saya malu kalau nggak bisa namanya sapi Pak. Saya kan begitu langsung dia berbuat luar biasa. Itu banyak kesalahan tadi saya. Jadi sebetulnya nanti harusnya yang ada geber itu tidak di depan tapi sampingnya kontak. Tarik begini, pakai tarik begini, namanya begini. Posisinya sudah begini. Tarik, boleh dorong, boleh tarik. Nanti diajarkan di mahal kuliah. Biasanya nanti diajarkan sama praktek menyembelihnya. Real sapinya Pak. Insya Allah. Kalau nggak pakai itu pemeriksaan. Ya. Baik, luar biasa. Baik. Yang 13. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Para ulama menegaskan perbuatan semacam ini hukumnya dibenci oleh Allah dan akan semakin menambah rasa sakit buat korban tersebut. Demikian pula memiliki binatang memasukkan menyemprot air ke dalamnya. Ya, suka apa ya? Semprot Pak ya. Jadi sebelum semprot dulu. Cipratan air sakit Pak. Jadi semprot Pak. Tidak boleh Pak. Ya, maksudnya ke dalam air panas apalagi ya. Unggas tidak boleh Pak. Semacamnya. Semua ini tidak boleh dari kebolehkan. Dilakukan kecuali setelah dipastikan hewan itu benar-benar telah mati. Tukang politik cukup. Antum saya bayar untuk politik. Dan itu juga membunuh juga. Betul-betul antum merasakan mati betul-betul mati baru boleh bunuh. Semacam itu. 14. Makhluk yang memutus leher hewan kurban saat disembelih secara langsung dengan sengaja. Ini dinyatakan dalam bahwa syabah-syabahnya bahwa para ulama menegaskan makhluk yang memutus kepala ketika menyembelih dengan sengaja. Kalau dirisah dalam mukhtasarnya untuk yang ini ketika menyebutkan hal ini yang dilakukan pada saat menyembelih, dia mengatakan bahwa di antara yang mampu adalah secara sengaja memutus kepalanya. Pendapatnya kuat, bahwa hewan yang putus kepalanya ketika disembelih hukumnya halal sebetulnya. Menurut beliau, Imam Al-Mawardi salah satu ulama mazhab Syafi'i mengatakan dan juga dalam Imam Husain radhiyallahu anhu bahwa beliau ditanya tentang menyembelih burung sampai putus lehernya. Sahabat juga boleh dimakan. Di sini, ya, jika ada orang yang menyembelih kemudian putuskan kepala, maka satunya sembelihnya yang tetap sah, ya, asalkan tidak sengaja. Supaya di sini pendapatnya asalkan tidak sengaja. Nah, karena Imam ini mengatakan disengaja pun, ya, boleh, ya, di pendapat Imam Masya Allah, ya. Yang substansinya adalah mengalirkan darah. Allah itu substansi. Nah, adapun teknisnya, ya, kadang-kadang kalau kita bukan saya tajamnya pisau membeli ayam lepas sudah gitu Pak ya, takut Pak. Ini tidak ada apa-apa. Apalagi kalau boleh bebek, ketok ya, ada kejuan. Ini yang terus sebenarnya masih lengkap. Makanya ikan tak ada fitnah. Tetap ikan. Baik, yang terakhir ya, makro, ya, yang terakhir dari penilaian korban yang terakhir, yang masuk dalam hitungan itu. Kita yakini bahwasanya dari anak Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri." Sedekah. Sebelum Adha. Bapak DKM Al-Ikhlas 25. Pada waktu saya pun pernah Pak, pada waktu saya titipkan kambing ya, seorang mati. Yang mati juga tidak tahu kita diulang ini gimana? Saya minta bahwasanya satu harus amanah. DKM harus menyelesaikan itu. Artinya DKM memberikan itu sesuatu dari suatu tidak juga. Jadi diberikan ya. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya hari-hari tasyrik semuanya adalah waktu yang berlebihan. Sebelum nahar,
dua hari tersebut dapat disimpulkan bahwa hari penyembelihan hewan kurban dilakukan pada 10 Dzulhijjah setelah dilaksanakannya sholat Id hingga sebelum maghrib. Jadi intinya maghrib kalau sudah fajarnya turun, baru di atas sudah termasuk sebelum turun fajarnya sebelum terlihat masuk dalam kategori ya kita berkorban. Kalau sudah gelap berkorban di tanggal 13. Demikian, mudah-mudahan materi singkat tentang fitnah ini menjadikan ilmu kita semuanya. Insyaallah dari hard copy yang Bapak semua dapatkan ini ya, menjadikan ilmu nanti. Nah, kalau minta materinya nanti di materi yang kedua nanti kita akan belajar. Materi pertama materi kita akan belajar. Jadi satu Google menjadi ilmu. Jadi satu makalah, dua makalah dari satu. Insyaallah ini sebagai bekal kita untuk mengedukasi. Dan ini insyaallah kepada terus sembelih yang cara terus sembelih ini akan menjadikan ilmu dan bisa mengedukasi tempat yang lain. Dan kalau sudah dinobatkan sebagai berjurus sembelih halal dan mendapatkan lisensi dari Ketua BPD dan diketahui DPW serta disahkan oleh pusat, maka panjenengan semua sudah menjadi anggota Zuleha yang insya Allah masuk nanti kategori kalau masuk kategori sekarang ini kalau ada semacam program-program di kementerian itu nanti kita akan ikutkan dengan seleksi nanti. Mudah-mudahan jadi manfaat ya. Nasallallahu alaihi kesempurnaan dari Allah, kekurangan kekuatan pribadi. Sekian ada Allah yang berkait. Jadi itu akan ada pertanyaan diisi semampunya ya dengan apa yang tadi disimak ya. Terus setelah ini ya ada sebagian ulama mengatakan bahwa harus tetap bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini pakai materi satu. Setiap berapa satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lebih hati-hati. Yang kedua, saya juga pernah mendapatkan satu informasi bahwa itu dijangkau Ustaz. Diniatkan bahwa saya menyembelih ada ribuan dan itu sudah jadi profesional. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan bisa menyembelih karena Allah. Sebagaimana tadi yang menyembelih kalau di rumah ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi itu dua pendapat. Tapi menurut pendapat yang lebih asal adalah di mana setiap dia datang Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep, Ustaz dari Gunung Jambi, bukan Musibah. Pertanyaan saya yang selama ini terjadi di sekitar kita yang tadi juga saya telah sampaikan terkait proses penyembelihan yang ada di pasar-pasar yang kita tahu sendiri kebanyakan yang jauh dari sana. Nah, sikap kita terkait hal tersebut bagi masyarakat umum bagaimana menyikapinya? Apakah haram untuk memakan daging yang ada di pasar atau seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, ini dengan Zuleha. Ini kita sudah audiensi sama ketua RI dan beliau memberikan semacam angin segar pada kita bahwa beliau juga memberikan sebagai penasihat sakinya. Cuman pada pada akhirnya banyak orang kita akan sebetulnya akan kumpulkan yang orang-orang yang beli di pasar itu. Tapi alhamdulillah pada Allah kemarin justru yang ikut menjadi anggota
Inilah ya yang pertama, kendala yang sudah kita lihat. Kedua, kalau hal-hal yang kita belum pernah melihat dalam kemudahan itu secara langsung, maka ya, hukumnya ubah. Ya, hukumnya ubah. Maka kita baca apa? Ya, dalam makanya kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadikan. Insyaallah ini ulama mengatakan kalau harus baca itu kita berusaha lihat, maka hukumnya ubah. Diperbolehkan. Maka kita baca. Tapi kalau nyatanya melihat penyembelihan tersebut tidak secara syar'i dan mendingan kita jangan makan juga. Begitu ya. Ini lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Dari samping itu ada lainnya. Kemudian untuk titik penyembelihan domba 3 jari dari rahang. Itu solusinya seperti apa? Karena 3 jari dari rahang itu akan terhalangi oleh tanduk. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang sudah ya. Sebetulnya teknis ya. Kalau ada domba garutnya di sini depan saya ajarkan. Solusi terbaik adalah domba garut upayakan tanduknya ditaruh di lantai. Jadi posisi begini Pak ya. Betul. Ditaruh di lantai ya. Posisikan betul-betul terpengadah gitu ya. Betul. Posisi begini Pak ya. Nah, akan terlihat dua awal kehidupannya dan ini terbuka. Nah, upayakan kalau sudah begitu posisikan jangan tarik tapi dorong dari bawah Pak ya. Ujungnya sini Pak, dorong bawah, tarik lagi bawah lagi. Insya Allah aman. Nampaknya tidak akan. Kalau itu juga agak sulit. Nah, ini paling enak. Sekarang di Juleha kita sudah punya alat ya. Alat itu dibaringkan langsung ditinggal, itu kita coba sendiri bisa. Nah itu posisinya gantung sekali, gantung, dan kepalanya tetap di ini. Nah, tengah-tengah begitu, pasti tanduknya akan ke sini. Ngambilnya sampai ujung, baru kancangkan ke dulu. Biasanya pakainya pisau-pisau 20 panjang, 20, 21, 22. Itu udah terlalu panjang. Atau kalau memang sudah punya kalian yang cukup ya 18 cm atau 15 cm mantap. Itu pakai tarik. Itu kalau ada coba-coba langsung kita ajarkan. Ini adalah kata coba-coba ya susah itu. Saya rasa itu kan bukan. Allah alam bisawab. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana diaga dari Perumnas. Sebelumnya luar biasa terima kasih kepada Juleha hasil dari pelatihan yang dikali ya. Sebelum kita biasa memilih sapi 10 orang, tapi kemarin kita berani 4 orang tersebut. Jadi luar biasa. Pertanyaannya terkait dengan penjelasan saya tadi dengan aplikasi yang sehari-hari kita hadapi di lapangan, yang paling sunnah untuk menyembelih sebetulnya yang sahibul kurbannya atau yang sahibul akikahnya ya saya. Nah bila mana orang tersebut secara keilmuan tidak punya sama sekali, kemudian dia ingin, apakah yang seperti itu dibolehkan meskipun dilakukan pendampingan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi kesalahan, berapa maksimal koreksi yang dibenarkan? Apakah boleh? Misalkan gagal koreksi yang pertama, apakah boleh ada koreksi yang kedua? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada karena beliau setiap hari berdua dengan domba. Ya, baik. Jadi yang pertama adalah tetap wajib ada profesional, pendampingan tetap. Maka itu Juleha di marhalah kuliah itu ya dalam momen kurban itu kita ada pendampingan. Contoh kita ada kemarin Aziz ya, meminta teman-teman yang sudah marhalah kuliah ya itu didampingi sama Kang Aziz. Plus saya juga didampingi juga ya pada waktu itu. Masternya hasilnya boleh. Rupanya dia juga ada kendala karena sapinya stres sudah main sehingga tersumbat di bagian yang kanan, tersumbat sehingga saya ingatkan Kang Aziz tolong koreksi.
Adapun koreksi tersebut ya tidak ada kategori harus satu dan dua. Maka itu kalau koreksi itu kalau masuk bukan koreksi tersebut maka diperbolehkan koreksi. Intinya koreksi bukan menyembelih lagi Pak ya. Mengoreksi makanya wajibnya ini ke sumber sehingga darahnya kembali kepada jantungnya ya membuang sehingga dia akan sadar, ya, terus sadar sehingga sapi berdiri terus sampai habis darah. Makanya dikoreksi dengan ditoel sama pisau. Ya, kemarin saya dapatkan satu kendala di masjid saya. Dan alhamdulillah saya pinjam pisaunya Kang Ahmad yang syuting. Ya, Kang Ahmad pinjam saya untuk koreksi. Jadi jawaban saya tetap kalau itu memang memerlukan koreksi maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kualitas daging. Tapi jangan, itu kata saya, ini kata dokter hewan Pak. Kita sampaikan bahwa durian ini dengan MUI, dengan dinas itu ya sebagai penasihat kita secara teknis, MUI secara syariat. Nah, ketika kita menghadapi secara teknis, kita sudah bekerja sama dengan para dokter hewan. Bagaimana perlakuan sapi kalau sapi itu sebelum stres. Kemarin yang belum sempat ikut daurah umum ya, itu juga Ustaz Yusuf menyampaikan tadi daurah umum ya, itu benar terjadi pembekuan darah di bagian badan sapi. Kalau sapi itu ditangani sebelum disembelih ya sudah stres duluan. Pembuktiannya seperti apa? Memang terbukti ketika disembelih ya jangan langsung pergi. Pastikan pas saluran itu terputus. Nah, Pak, kalau misalkan menemukan kita menyembelih ya darahnya nggak maksimal keluarnya, itu terjadi sumbatan di AWDJ ya atau urat kehidupan. Jadi darahnya muncul itu nggak sempurna. Itu kata Dr. Suparno kemarin yang Ustaz yang hadir, katanya memperlambat kematiannya ya. Berapa kan? 20 detik atau 20 detik ya, itu memperlambat kematian. Jadi kalau darahnya nggak keluar ya nggak keluar, kalau yang bagus itu sapi ketika disembelih jos, bukan jos gitu ya, jos bagus itu bukan ya, tapi apa ya, mocok itu. Nah itu yang bagus seperti itu, maksimal darah keluar. Tapi kalau misalkan sedikit kita periksa, oh jangan-jangan ini tersumbat nih. Nah koreksi, kita tinggal apa memotong yang bagian kalau dari biasanya di sini lalu gitu ya. Nah itu tinggal dipotong aja, buktikan aja. Nanti setelah dipotong itu akan mansur itu. Ya, jadi itu kan lihat tadi sekali lagi setelah disembelih kalau bisa jangan langsung ditinggal. Ya, asalnya ya kita periksa dulu. Oke, berhukum oke, almarhum oke, kalau ada jaring oke. Ya, karena nanti ya mohon maaf nih, kita biasanya setelah Idul Adha nyembelih, mohon maaf ya, manusiawi lah ya, diposting ke media sosial misalnya. Nggak tahu, saya juga gitu. Tapi di situ kita harus ada edukasi, terangin. Ya, jangan berbicara tentang wah ini gara-gara golok ini semuanya izin Allah. Kematian itu ya itu atas izin Allah. Nah, ketika kita sebelum ya terus ditinggal pergi, bapak-bapak dilihat videonya sama orang yang mengikuti SKKNI sertifikasi, dikomplain habis-habisan Pak. Kok ditinggal pergi? Emang nggak dicek salurannya? Nah, ini sedikit pengetahuan aja ya tentang sembelihan. Dan tadi harapannya kita semua di sini bertolak ini kita bisa selesai sampai pahala mulia ya. Kita bisa aplikasikan minimal buat keluarga kita, sekitar kita, DKM ya. Syukur-syukur Bismillah nanti kita bersama MUI ya bisa masuk ke dakwah yang ada di pasar ya. Oke, selanjutnya alhamdulillah ini ada gaun nih giveaway. Kemarin ada yang nanya gaun siapa?
Dok siapa? Ya kalau orang ininya door press ya.